semuanya, jadi di sini aku sudah sampai di Monumen Pancasila Sakti atau yang dikenal sebagai Museum Lubang Buaya. Di sini sebelumnya aku mau beli tiket terlebih dahulu. Nah, ini dia tiketnya, harganya 5.000 per orang. Lokasi tersebut menyimpan bangunan-bangunan bersejarah yang dilestarikan keasliannya. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Monumen ini berdiri di atas lahan seluas 9 hektar yang terdiri dari beberapa tempat yang bersejarah. Museum Pengkhianatan PKI Komunis, sumur tua tempat membuang jenazah 7 pahlawan revolusi, rumah penyiksaan, pos komando, dapur umum, mobil tua, peninggalan pahlawan revolusi, dan museum Paseban. Di sini, aku akan menunjukkan 7 patung pahlawan revolusi. Yang pertama yaitu Sutojo, yang kedua Panjaitan, yang ketiga Suprapto, yang keempat Ahmad Yani, yang kelima Harjono, yang keenam Parman, dan yang terakhir Pirtedea. Dari ketujuh patung pahlawan revolusi tersebut, ada salah satu yang gayanya berbeda, yaitu Letjen Ahmad Yani. Mengapa beliau menunjuk seperti itu? Karena beliau menunjuk ke arah tempat di mana salah satu lubang yang membuat mereka menjadi seperti itu. Berikut ini adalah lubang yang ditunjuk oleh Letjen Ahmad Yani, Sumur Maut. Sumur Maut pada tanggal 10 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Di sini adalah tempat 7 jenazah pahlawan revolusi yang dikubur oleh PKI. Jadi, bacaan di sini tuh masih menggunakan bahasa zaman dulu. Duh, ngeri banget ya guys. Oh my god. Nah, ini adalah Museum Pengkhianatan PKI atau Rumah Penyiksaan yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1992 oleh Presiden Soeharto. Museum ini dijadikan peristiwa-peristiwa kekejaman PKI dalam bentuk diorama, yaitu dengan penyajian dalam bentuk 3 dimensi yang berjumlah 30 diorama dengan suara-suara pendukung. Rumah penyiksaan ini menyimpan sejarah kelam yang terkait dengan peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Rumah ini merupakan tempat yang digunakan oleh PKI untuk menawan dan menyiksa para perwira TNI AD yang diculik dalam keadaan masih hidup. Pada saat sebelum meletusnya peristiwa pemberontakan G30 SPKI, rumah ini digunakan sebagai tempat belajar sekolah rakyat. Sekarang adalah sekolah dasar. Rumah penyiksaan ini menjadi saksi bisu dari kekejaman PKI pada masa itu. Koleksi ini memberikan penghormatan kepada para korban yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam mempertahankan negara dan ideologi Pancasila. Dalam video ini, bagian beranda depan rumah digunakan sebagai ruang penggambaran penyiksaan para perwira TNI AD dengan patung-patung berukuran sebenarnya. Selanjutnya ada pos komando. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komandan bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas untuk menculik para pahlawan revolusi. Nah, di sini ada ruang tamu yang berisi meja dan kursi. Sebelahnya ada kamar pertama yang isinya ranjang untuk duduk atau tidur. Di dalam sini, di sebelah kanan ada lemari dan mesin jahit. Terus di sebelah kirinya ada kamar kedua yang berisi ranjang dan lemari. Di depan kamar tersebut ada seperti sesuatu lemari juga. Terus di sini ada lemari kaca. Halo guys. Di sini ada kamar ketiga yang berisi 2 ranjang yang masing-masing ranjang ada kendinya. Lalu di depan kamar 3 ada ruang makan atau ruang keluarga yang isinya meja, kursi, dan 1 ranjang. Terus di luar sini seperti teras yang isinya meja dan kursi. Ini adalah dapur umum. Barang-barang di dalam rumah ini dipertahankan keasliannya hingga saat ini. Jadi yang kita lihat saat ini mulai dari balai, meja, hingga kursi itu merupakan properti asli dari pemberontakan G30 SPKI. Dan di dalam sini ada 1 ranjang yang di depannya ada balai-balai dan lemari-lemari.
Di dalam sini merupakan tempat yang dulunya yaitu dapur. Masih ada kuali-kuali serta baskom atau pen yang besar. Nah guys, di samping sini tuh ada beberapa sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Selanjutnya ada mobil peninggalan. Sejumlah mobil dipajang di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur sebagai saksi bisu peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI. Mobil-mobil tersebut tersimpan baik menjadi koleksi benda bersejarah. Mobil-mobil tersebut dikabarkan tempat digunakan oleh beberapa pahlawan Indonesia. Selanjutnya ada Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Di dalam museum ini terdapat foto koleksi pemberontakan PKI, pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi, pakaian asli para pahlawan revolusi, dan berbagai diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Di dalam sini juga ada peninggalan perangko. Pada tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia berusaha mengambil alih pemerintahan Republik Indonesia. Usaha kudeta ini dapat digagalkan oleh Jenderal Soeharto dalam persiapan kudeta perangkat-perangkat Sri Soekarno tahun 1964 yang bertuliskan Republik Rakyat Indonesia. Ini rupanya akan beredar jika kudeta para komunis Indonesia berhasil. Lalu ada Museum Paseban. Di sini ada peristiwa pengangkatan jenazah dari sumur maut. Proses pengangkatan jenazah dari dalam sumur tua dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh pasukan RPKAD dan Kesatuan Intai Para Amfibi. Sebenarnya di dalam sini tuh ada video replika pengangkatan jenazah dari para jenderal guys. Cuman aku nggak videoin karena aku kira nggak bisa masuk. Jadi aku jelasin aja ya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, ada contoh replika pengangkatan atau penculikan jenazah dari para jenderal guys. Nah, yang dimaksud dari jenderal itu ada 7. Yang pertama ada replika penculikan Mayor Jenderal MT Haryono. Terus ada juga replika penculikan AH Nasution. Ada juga replika penculikan dari Mayor Jenderal Suprapto. Terus replika penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Dan waktu Ahmad Yani kunjungan ke Inggris guys. Selanjutnya ada replika penculikan dari Mayor Jenderal S. Parman. Dan yang terakhir ada replika penculikan Mayor Jenderal Brigadir DI Panjaitan.